Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Gebri Firman Syarifin, absen 13. Saya Naila Mutiara Iftihar, absen 25. Saya Eka Nurkasari, absen 15. Saya Suyati, absen 30. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara stek antara dua tanaman, yaitu cabai dan juga tomat. Stek adalah salah satu metode perbanyakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, daun, atau akar dan menanamnya kembali untuk menghasilkan tanaman baru. Praktikum ini dilakukan untuk mengamati proses perbanyakan vegetatif menggunakan stek batang pada tumbuhan dikotil, yaitu tomat dan cabai. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri seperti daun berurat menyirip dan batang bercabang, serta akar tunggang. Pada percobaan ini, kita akan melihat bagaimana kedua tanaman tersebut mampu tumbuh dari stek batang. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mempelajari proses perbanyakan vegetatif melalui stek batang pada tanaman dikotil. Yang kedua, mengamati kemampuan batang stek dari tomat dan cabai dalam menghasilkan akar dan tunas baru. Dan yang terakhir, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan stek batang pada tumbuhan dikotil. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu tanaman tomat dan cabai yang sehat, yang kedua pisau atau cutter, yang ketiga gunting, dan yang terakhir adalah plastik. Cara kerjanya yang pertama, potong batang tomat dan cabai masing-masing pada batang interkalar menggunakan pisau atau cutter. Yang kedua, hilangkan daun-daun yang berada di sekitar batang. Tiga, potong plastik memanjang sebagai pengikat kedua batang yang akan di-stek. Lalu, tempelkan masing-masing batang dan ikat menggunakan plastik. Yang kelima, letakkan pot di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang terakhir, siram tanaman secara teratur dan amati pertumbuhan setiap harinya selama 2 minggu. Setelah 2-3 minggu, stek batang tomat dan cabai tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan akar atau tunas baru. Batang mulai mengering dan beberapa bagian mengalami pembusukan. Tanaman tidak mampu bertahan dan akhirnya mati. Tidak ada pembentukan akar baik pada stek tomat maupun cabai. Kegagalan praktikum ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi proses stek. Faktor pertama mungkin adalah kondisi lingkungan yang kurang ideal, seperti kelembapan yang terlalu rendah atau suhu yang terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan batang cepat mengering. Selain itu, penggunaan alat yang kurang steril bisa menjadi penyebab infeksi pada batang yang mempercepat pembusukan. Faktor lain bisa saja berasal dari kualitas batang yang diambil, apakah batang tersebut cukup tua dan sehat untuk bisa bertahan dan menghasilkan akar. Kesimpulannya, praktikum perbanyakan vegetatif melalui stek batang pada tanaman tomat dan cabai gagal. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan yang tidak optimal, kualitas batang yang tidak memadai, atau teknik penanaman yang kurang tepat. Kegagalan ini memberikan pelajaran bahwa dalam melakukan stek, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti kelembapan, suhu, kebersihan alat, serta pemilihan batang yang sehat untuk meningkatkan peluang keberhasilan.